Periode Mekah sekitar 13 tahun. Rasulullah berdakwah di Mekah memiliki dua tahap, yaitu tahap secara rahasia dan tahap secara terang-terangan. Tahap rahasia atau dakwah sirriyah, suasana dakwah secara rahasia pada 3 tahun pertama kenabian. Ilustrasi ini menunjukkan Nabi Muhammad SAW menyampaikan ajaran Islam secara personal dan tersembunyi kepada sekelompok kecil orang terdekat. Menggambarkan suasana kebersamaan dan pembelajaran di antara as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang pertama masuk Islam, yang sedang berkumpul secara rahasia untuk belajar dan menguatkan iman mereka dengan Nabi Muhammad SAW sebagai pengajar utama. Ilustrasi ini menyoroti tujuan pembentukan inti komunitas yang kuat di awal dakwah. Rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam adalah saksi bisu dari fase paling kritis dan rahasia dalam sejarah Islam. Pada 3 tahun pertama kenabian, ketika dakwah Islam masih bersifat sembunyi-sembunyi atau sirriyah, tempat inilah yang menjadi markas rahasia bagi Nabi Muhammad SAW dan para sahabat awal atau as-sabiqun al-awwalun. Tahap terang-terangan, yaitu dakwah jahriyah. Nabi Muhammad SAW berdiri di Bukit Sofa menyerukan dakwah secara terang-terangan kepada kaum Quraisy setelah turunnya perintah untuk berdakwah secara terang-terangan. Pertama, lisan, yaitu bil lisan, penyampaian nasihat, peringatan dan seruan secara terbuka. Misalnya mengundang Bani Abdul Muttalib, kemudian seruan terbuka kepada seluruh masyarakat Quraisy dari Bukit Sofa. Kemudian yang kedua, keteladanan bil hal. Nabi Muhammad SAW membekali diri dengan kebaikan, ketakwaan, keikhlasan dan akhlak mulia yang menimbulkan simpati dan membuat orang mudah menerima ajaran. Nabi Muhammad SAW berdiri di depan patung-patung berhala yang lebih besar, menyerukan tauhid, menegaskan Allah dan kesamaan derajat di antara manusia kepada sekelompok orang dalam konteks dakwah di Mekah. Adapun responnya, menerima tanggapan yang beragam, dari penerimaan hingga penolakan keras yang disertai siksaan dan kekerasan seperti yang dialami oleh Bilal bin Rabah. Momen penolakan dan pelemparan batu di Taif dengan Nabi Muhammad SAW yang terluka namun tetap tegar dan malaikat Jibril di sampingnya yang menawarkan bantuan. Yang kedua, periode Madinah sekitar 10 tahun. Pada poin A, pembangunan dasar masyarakat, pembangunan Masjid Quba dan Masjid Nabawi di Madinah menyoroti peran pentingnya sebagai pusat dakwah, pendidikan, dan pemerintahan pada awal periode Madinah. Nabi Muhammad SAW sedang mengajar para sahabat di dalam Masjid Nabawi, menjadikannya pusat pendidikan dan pengajaran Islam. Persaudaraan atau muahad yang diciptakan oleh Nabi Muhammad SAW antara kaum muhajirin, yaitu pendatang, dan kaum ansar sebagai penduduk asli Madinah, yang menjadi dasar persatuan masyarakat Islam. B. Penataan politik dan sosial. Penyusunan Piagam Madinah, di mana Nabi Muhammad SAW berdiskusi dengan perwakilan kaum Yahudi dan kelompok lain di Madinah untuk membentuk perjanjian yang mengatur hak asasi persatuan dan perlindungan negara dalam masyarakat Madinah. Perluasan dan penyebaran Islam. Nabi Muhammad SAW sedang bertemu dan menawarkan Islam serta jaminan keamanan kepada perwakilan kabilah-kabilah Arab di luar Madinah. Sebagai bagian dari strategi perluasan dakwah dan penyebaran Islam.
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang sedang berinteraksi dengan orang-orang di pasar, menunjukkan keteladanan dalam tindakan sehari-hari dan bukan hanya di mimbar sebagai bentuk dakwah. Proses dakwah bil qalam pada periode Madinah, di mana para sahabat sedang menulis dan mendokumentasikan ayat-ayat Al-Quran yang baru turun, yang berisi perundang-undangan sosial, pidana, dan ajaran ibadah. في الأوتار تحيي